kasih Tuhan, nama-Mu di atas segala nama. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami umat-Mu boleh hadir di tempat ini, Tuhan berbicara kepada setiap pribadi hari ini Tuhan. Lawat setiap pribadi Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Berbicara kepada setiap hamba-hamba-Mu hari ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus, kami bawa tubuh kami untuk mendengar akan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom, selamat datang kembali, terima kasih kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di antara kita, dan kita masih juga belajar dari satu tema besar, yaitu menjadi memiliki kualitas seorang murid, the quality of a disciple. Saudaraku, hari ini kita akan belajar, dan ini kita masuk ke bagian yang keempat. Kualitas seorang murid adalah letting God make decision. Biarkan Tuhan yang membuat keputusan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan sendiri terlebih dahulu. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, silakan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, salah satu hal pertama, fondasi, dasar yang Tuhan tetapkan bagi murid-muridnya adalah satu pemahaman. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku, ini bukan cuma sekedar bicara siapa duluan memilih, tapi ini bicara tentang satu fondasi yang sangat-sangat penting, yang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan perlu untuk memahami kebenaran ini. Belajar untuk membiarkan Tuhan yang memilih. Dalam hidup sehari-hari, semua kita diperhadapkan kepada perkara-perkara di mana kita harus mengambil keputusan, harus memilih. Dan semua kita, saya termasuk, umumnya kita suka untuk berada di posisi yang memegang kontrol, yang menentukan langkah hidup kita. Harus ke kiri atau harus ke kanan, kita memilih berdasarkan apa yang kita mau. Entah itu benar atau salah, entah itu baik atau tidak baik. Tapi manusia umumnya berusaha sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan, memilih apa yang dia mau. Bahkan di sekolah-sekolah, anak-anak diajar untuk berani mengambil keputusan, dan setidak-tidaknya supaya mereka belajar untuk mengerti, ini pilihan saya sendiri. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara satu kebenaran. Ada waktunya dalam banyak perkara Tuhan mau supaya saudara belajar satu kualitas ini. Biarkan Tuhan yang memilih. Saudaraku, ini mungkin gak mudah untuk difahami atau diterima. Tapi saya berdoa supaya pelan-pelan saudara bisa melihat dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada dua dasar firman Tuhan, dua dasar perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan ingin supaya kita belajar. Coba lihat. Yang pertama, Yohanes 3 ayat yang ke-27. Yohanes 3 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, menerima sesuatu bagi dirinya, kalau itu tidak dikaruniakan oleh surga kepadanya. Nah, saudara coba perhatikan benar-benar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini, no man can receive, a man can receive nothing that is not given by heaven to him. Manusia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang diberikan oleh surga kepadanya.
Saudaraku, kalau saudara dan saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahkan saya sempat bertanya-tanya di dalam hati saya, buktinya ada begitu banyak orang, orang-orang yang sepertinya hidupnya memiliki segala-galanya, tetapi tidak ada tanda-tanda, bukti-bukti bahwa dia terima itu dari Tuhan. Bahkan mungkin kita tahu dia terima itu secara tidak benar. Nah, saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ada perbedaan antara menerima, receiving, dan merampas atau grabbing. Saudaraku, manusia bisa merampas sesuatu bagi dirinya sendiri. Grab sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi hal seperti itu tidak akan langgeng. Apalagi bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita. Beberapa waktu terakhir ini saudara melihat di berita-berita ada kejadian-kejadian yang sangat menonjol di bangsa ini. Para pejabat-pejabat negara yang mendapatkan sesuatu secara tidak benar dan dibongkar semuanya. Begitu terbongkar, maka tiba-tiba semuanya hancur berantakan. Semua harta yang dikumpulkan dengan cara tidak benar, PPATK mulai masuk, orang pajak mulai masuk, KPK mulai masuk, semua dibongkar dan semuanya hancur berantakan. A man can receive nothing unless it is given by heaven to him. Manusia tidak akan mampu menerima apapun kecuali yang diberikan oleh surga. Nah, prinsip kedua yang saudara juga perlu mengerti kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29. Silakan. Yohanes 10 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku, what my Father has given to me is greater than all. Apa yang Bapakku berikan kepadaku itu lebih besar daripada segala-galanya. Ini prinsip kedua. Tuhan sendiri yang memberi, yang langgeng. Tidak seorang pun manusia dapat menerima sesuatu kecuali yang diberikan Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan berikan itu lebih besar daripada segala-galanya. Saudaraku, belajar menerima dulu prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Nah, nanti pelan-pelan saya akan tuntun saudara untuk melihat bagaimana membiarkan tangan Tuhan, membiarkan Tuhan sendiri yang menentukan, mengambil keputusan bagi saudara, akan mengajar membentuk karakter saudara untuk membiarkan Tuhan yang memilih. Saudaraku, tahun 1988, saya tiba untuk pertama kalinya di satu airport kecil, namanya Gadsden di Alabama. Airport itu hanya pesawat-pesawat kecil yang bisa mendarat di airport itu. Satu minggu mungkin kalau nggak salah 2 kali atau 1 kali. Tidak setiap hari ada penerbangan. Dan hanya dalam 1 minggu itu hanya beberapa kali aja, mungkin 1 atau 2 kali saya lupa. Dan saya tiba di kota itu dengan satu pesawat kecil, isinya cuma 10 orang. Begitu saya tiba di pesawat di airport itu, semua orang, 10 orang ini pergi keluar cepat-cepat untuk ke mobilnya. Karena kok airport yang kecil dari depan tempat bagasi saya melihat ada 3 taksi diparkir di depan. Saya lihat mana yang paling bagus dari 3 taksi itu, 1, 2, 3. Kemudian begitu saya selesai mengambil bagasi saya, ada seorang dari belakang saya terburu-buru sedikit nyenggol saya dan dia langsung ke depan mengambil taksi yang paling depan. Kemudian waktu saya mulai berjalan, saya dipanggil oleh petugas. Ternyata ada form yang saya harus isi. Sehingga orang kedua mengambil taksi yang kedua. Waktu saya selesai, saya mau mengambil taksi yang ketiga, di belakang saya ada nenek-nenek pakai tongkat jalan. Mau ngambil taksi juga. Saya melihat nenek-nenek ini kalau saya ambil maka dia harus tunggu taksi yang lainnya nggak tahu berapa lama. Akhirnya saya persilahkan dia untuk ambil taksi yang ketiga. Saya yang tunggu. Saya tunggu setengah jam, nggak ada. Kemudian nggak lama ada taksi. Paling jelek dari semua taksi yang tadi 3.
yang bawa mobil kakek-kakek udah tua. Saya masuk ke taksi itu dan saya katakan ini tempat yang saya mau tuju, dan setelah itu saya bilang saya nggak turunkan semua barang-barang, saya tolong diantar ke hotel yang paling murah di tempat itu. Saudaraku, singkat cerita, saya punya waktu 5 hari di kota itu sebelum asrama itu dibuka. Saudaraku, waktu saya selesai, saya diantar selesai urusan administrasi, saya kembali ke taksi, saya bilang oke, sekarang antar saya ke hotel. Orang ini, supir taksi ini berkata begini, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah saya? Supir taksi nyuruh saya tinggal di rumahnya. Saya dibawa ke rumahnya, saya tinggal 5 hari di rumahnya. Dapat makanan, dapat minuman, tidak perlu bayar apa-apa. Saya bayar ongkos taksinya kalau nggak salah $20 waktu itu. Saudaraku, saya melihat satu cara Tuhan bekerja. Terkadang Tuhan mau supaya saudara membiarkan Tuhan yang memilih. Dan bukan kebetulan saya mempunyai hubungan yang cukup baik dengan keluarga supir taksi ini. Dia bawa saya bertemu dengan istrinya sudah tua renta, dan saya banyak bicara dengan suami istri ini. Saudaraku, sekadang saya nggak mengerti cara Tuhan bekerja, tapi biarkan tangan Tuhan yang memilih. Biarkan Tuhan yang memilih. Nanti Tuhan akan bukakan bagaimana Tuhan punya rencana dalam hal ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari satu pribadi yang mungkin semua saudara sudah pernah mendengar namanya. Ya, tapi saya ingin pelan-pelan bawa saudara untuk melihat ada satu kualitas yang hidup di dalam pribadi ini, yang daripadanya kita gereja Tuhan bisa belajar. Namanya Ishak, anak daripada Abraham. Saudaraku, ketika Abraham dituntun Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dan Tuhan mengikat janji dengan Abraham. Dari janji itu, Tuhan memberkati Abraham. Sampai pada matinya, Abraham belum melihat janji itu digenapi. Tapi Abraham teruskan janji itu kepada anaknya. Anaknya kepada anaknya, terus mengalir sampai hari ini. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu pribadi ini, namanya Ishak. Pada waktu dia berusia sekitar 17, 18 atau mungkin 20-an tahun, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan ingin menguji iman percaya Abraham. Dan cara Tuhan menguji, ujiannya adalah Ishak. Tuhan katakan, Abraham, sekarang pergi ke atas gunung dan persembahkan anakmu sebagai korban bakaran di sana. Saudaraku, Ishak berjalan bersama ayahnya Abraham. Ishak dikatakan oleh Alkitab sudah cukup dewasa. Dia memikul kayu bakar di pundaknya. Dia bukan anak-anak lagi, dia sudah remaja, mungkin pemuda. Ayahnya sudah tua dan tidak lagi kuat, berjalan dengan tongkat tertatih-tatih. Ayah dan anak ini berjalan mendaki ke atas gunung. Di tengah jalan, sang anak bertanya kepada papahnya, "Papa, di sini ada kayu bakar, ada pisau untuk menyembelih, ada api, di mana dombanya untuk dikorbankan?" Anak itu tidak pernah mengerti bahwa dialah domba yang akan dikorbankan di atas mezbah. Ishak dengan taat terus berjalan. Saudaraku, yang membuat saya terkagum-kagum, ketika Ishak sudah sampai bersama Abraham di atas gunung, Abraham membangun batu sebagai mezbah untuk membakar persembahan. Lalu anaknya disuruh naik ke atas mezbah itu, diikat tangannya, diikat kakinya. Pada posisi seperti ini, sebodoh-bodohnya anak umur 17, 18 atau 20 tahun, pasti dia tahu dialah korban bakaran yang akan dipersembahkan. Anak itu lebih kuat daripada Abraham. Anak itu masih muda, dia memikul kayu bakar sampai ke atas gunung. Anak itu bisa berontak melawan kepada Abraham. Karena dia lihat bapaknya sudah mulai sakit ingatan. Bapaknya mulai lupa apa bedanya domba dengan anak. Bapaknya mengorbankan anaknya sendiri di atas mezbah korban bakaran. Alkitab sama sekali tidak menyebutkan hal itu. Ishak tidak berontak terhadap papahnya. Ishak ikuti semua apa yang papahnya katakan. Terus semuanya dilihat. Dan Ishak matanya melihat bagaimana Tuhan berkata-kata dengan papahnya. Ketika papahnya mengangkat pisau itu hendak dihujamkan ke jantung daripada Ishak, dia melihat bagaimana papahnya mengangkat pisau itu dengan bercucuran air mata. Ishak tahu papahnya sedang dalam pergumulan yang sangat besar. Tiba-tiba sebelum pisau itu menancap ke tubuhnya, tangan Tuhan menghambat.
Dan tangan Tuhan katakan, cukup Abraham. Sekarang aku sudah tahu imanmu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana papahnya berusaha mengikuti perintah Tuhan. Dan bagaimana dia dibentuk untuk membiarkan Tuhan yang memilih. Dia diturunkan. Kemudian pada waktunya papahnya melepaskan berkat itu kepada Ishak. Ishak dibentuk dengan karakter seperti ini. Singkat cerita, puluhan tahun berlalu, Ishak menjadi pria dewasa, punya istri namanya Ribka. Istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Kejadian 25 berkata begini, coba lihat. Kejadian 25, perhatikan ayat yang ke-19 mulai sampai ayat yang ke-28. Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-28, judul perikop Esau dan Yakub. Ayatnya yang ke-19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Beteul, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu, ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Saudaraku, perhatikan beberapa detail yang dituliskan oleh Alkitab tentang latar belakang keluarga ini. Betapa kompleks rumah tangga seperti ini. Ishak melihat istrinya mandul. Karena dia melihat istrinya mandul, dia mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa daripada Ishak. Tuhan membuka rahim daripada istrinya Ribka. Setelah rahim itu dibuka, mengandunglah Ribka. Dan ternyata yang dia kandung adalah 2 anak kembar. 2 anak kembar itu mulai bertumbuh menjadi bayi yang sehat di dalam kandungan. Lama-kelamaan bayi itu mulai menjadi besar. Pada waktu kandungan itu cukup besar, bayi itu dikatakan oleh Alkitab bertolak-tolakan satu sama lain. Seperti berkelahi, seperti saling sikut menyikut. Sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi seorang ibu yang sedang mengandung. Karena bayinya muter-muter seperti bertolak-tolakan satu sama lain. Saking sakitnya, Ribka berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, kata firman Tuhan. Dia katakan, Tuhan, buat apa aku mengandung? Buat apa aku punya anak kembar sekaligus, sampai ternyata mereka harus bertolak-tolakan menimbulkan rasa sakit bagi mamahnya. Lalu Tuhan berkata begini, 2 bangsa akan lahir daripadamu. 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Ini perkataan Tuhan kepada Ribka, seorang ibu. Ribka menyimpan perkataan itu. Ada kurun waktu yang cukup lama. Pasti ada waktu Ribka akan berbicara dengan suaminya, Ishak. Papa, perutku sakit, anak ini berkelahi satu sama lain. Kemudian aku berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bicara aneh. Tuhan katakan gini, ada 2 bangsa dalam rahimku. 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimku. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Yang bungsu akan menjadi tuan bagi yang
tua, atau yang tua akan menjadi budak, pelayan bagi yang bungsu. Papahnya menganggap, itu mah omongan biasa. Bener nggak itu Tuhan yang ngomong atau cuma sekedar pikiran dia sendiri? Lahirlah dua anak kembar, yang tua bernama Esau, yang bungsu bernama Yakub. Dua anak kembar ini mempunyai perangai yang total berbeda. Ayat-ayat berikutnya mengatakan begini, yang tua itu suka berburu, yang tua itu hidupnya keras, hidupnya penuh perjuangan, hidupnya lebih banyak di padang-padang untuk berburu, untuk mencari mangsanya. Yang muda, anak bungsu, hidupnya adalah anak mamah. Dia di rumah membantu mamahnya. Mamanya potong cabai, dia bantu potong cabai. Mamanya potong-potong ini masak, dia bantu mamanya masak. Sehingga si Esau jadi pinter masak seperti mama. Karena dia biasa membantu pekerjaan mama. Nah, ini dua perangai yang berbeda. Ishak itu suka makan steak, makan daging. Sehingga Ishak lebih mengasihi yang tua, yang namanya Esau. Karena Esau setiap kali pulang dari berburu, dia bawa rusa, bawa babi hutan, mungkin bawa kambing, bawa domba dan sebagainya. Dia bawa pulang hasil buruannya. Dan ketika hasil buruannya dipotong, diolah, Ishak menikmati hasil buruan daripada anaknya. Saudaraku, singkat cerita, terjadilah yang namanya konflik di dalam rumah tangga. Favoritism itu terjadi. Ishak lebih mengasihi yang tua, namanya Esau. Mamah lebih mengasihi yang muda, namanya Yakub. Karena Yakub itu seperti mamah, yang tua seperti papa. Dua kondisi ini membuat rumah tangga itu selalu bertentangan. Papahnya ketika mempunyai barang-barang bagus, dia sisihkan yang terbaik untuk Esau. Mamahnya ketika masak sesuatu yang baik, dia sisihkan yang terbaik untuk Yakub. Kejadian seperti ini terjadi banyak, bahkan di antara anak-anak Tuhan. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Berapa banyak rumah tangga yang kurang harmonis karena kejadian seperti ini. Favoritism mulai bermain di dalam rumah. Papa lebih suka yang ini, mama lebih suka yang ini, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga anak-anak bingung kenapa papa mama seperti orang gak punya ingatan. Kenapa anaknya sendiri dibeda-bedakan dengan anaknya sendiri. Nah, saudaraku, singkat cerita, setelah semuanya itu berlalu, sekarang Ishak menjadi orang yang tua renta. Hampir-hampir waktunya dia akan kembali ke surga. Dan sebelum dia kembali kepada Bapa penciptanya, dia punya satu tugas terakhir, yaitu meneruskan Abrahamic Covenant. Satu perjanjian, ikat janji yang Abraham ikat dengan Tuhan, telah diteruskan kepada Ishak. Sekarang sebelum Ishak pergi, dia harus teruskan ikat janji ini kepada salah satu anaknya. Yang mana yang dipilih oleh Ishak? Tentu anak yang disayang oleh papa. Esau lah yang akan dipilih oleh Ishak untuk meneruskan dan menerima ikat janji ini, Abrahamic Covenant. Coba lihat. Kejadian 27. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kejadian 27, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Judul perikop, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayatnya yang pertama, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku,
dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Amin. Sudah lihat latar belakang ini. Sebelum Ishak mati, dia panggil anaknya yang tua, Esau. Dia katakan, Esau, sebentar lagi papahmu akan pergi menghadap Tuhan. Dan sebelum papah pergi, ada satu tugas yang papa harus kerjakan. Papahmu harus meneruskan satu ikat janji, sumpah setia, berkat-berkat terbaik yang pernah diterima oleh manusia. Yaitu diterima oleh Abraham kakekmu. Dan Abraham teruskan kepada papahmu. Sekarang papa sebelum pergi akan berkati engkau. Seperti yang kakek Abraham telah lakukan kepada papahmu. Sekarang pergi berburulah. Ambillah, dapatkanlah binatang hasil buruanmu. Olah menjadi makanan kesukaan papahmu. Setelah itu papa akan memberkati engkau. Esau mendengar perkataan papahnya, tetapi mamahnya nguping di belakang. Mamahnya juga mendengar. Langsung ketika Esau pergi berburu, mamahnya panggil si Yakub. Yakub, sini. Lakukan begini, begini, dan begini. Papamu sebentar lagi akan mati. Dia akan melepaskan berkat terbaik yang dimiliki oleh manusia di atas bumi. Dia akan lepaskan kepadamu. Tapi janjinya dia akan lepaskan kepada Esau. Gak usah takut, gak usah banyak bicara. Kamu lakukan persis seperti apa yang mama katakan. Pergi ambil 2 ekor kambing domba kita, anak kambing. Mama akan olah menjadi makanan yang paling disukai oleh papahmu. Sekarang kemudian bawa kepada papahnya. Saudaraku, singkat cerita, si Yakub ngikuti apa yang diperintahkan oleh mamahnya. Dia ambil 2 ekor anak kambing domba dari kandangnya. Diolah oleh mamahnya. Bulunya dilibatkan di tangan-tangan daripada Yakub. Kemudian dia dipakaikan pakaian daripada Esau. Kemudian Yakub sekarang membawa makanan kesukaan papahnya ke rumah, ke kamar papahnya. Dia ketuk pintu. Dia katakan, "Papa, ini makanan kesukaan papa." Ayahnya kaget. Dia bertanya begini, "Kok cepat betul kamu mendapatkan makanan itu? Mendapatkan hasil buruanmu?" Coba lihat ya. Lihat ayat yang ke-20 mulai sampai ayat yang ke-25. Kejadian 27 ayat yang ke-20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Ishak, anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Amin. Sudah lihat bagaimana timbul satu keraguan-raguan di hati Ishak. Tiba-tiba cepat betul makanan sudah sampai. Ishak bertanya kepada anaknya yang mengaku Esau, "Kamu dapat dari mana? Kenapa bisa begitu cepat?" Oh, Esau berkata begini, "Karena Tuhan memberkati aku. Tuhan menolong aku." Lalu dipanggil oleh papahnya, "Coba kamu datang dekat." Begitu dekat, diraba tangannya. Kemudian papahnya berkata gini, "Kalau dari tanganmu ini tangan Esau, tapi dari suaramu ini suara Yakub." Papahnya masih terus ragu-ragu. Papahnya berkata, "Coba dekatkan makanan itu, dimakan. Ini makanan betul seperti yang biasa dia makan." Dan setelah makan, masih ada timbul keraguan-raguan di hati Ishak. Ayat yang ke-26 berkata begini, "Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat, ciumlah aku anakku."
Untuk yang terakhir kalinya, papahnya berkata begini, coba sekarang lebih dekat lagi, sampai bibirmu menyentuh pelipisku, anakku. Datanglah mendekat, ciumlah aku. Saudara bisa bayangkan, seandainya Yakub itu mencium pipi papahnya, hidung papahnya bisa mencium bau badan daripada Yakub yang ada di pelukannya, di ciumannya. Saudaraku, setelah itu terjadi, Alkitab berkata begini, ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, tapi saya sungguh-sungguh berharap saudara perhatikan sungguh-sungguh. Ada dua pola pandang, dua perspektif yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama adalah perspektif atau pola pandang Ishak tentang semua yang terjadi. Yang kedua adalah pola pandang Tuhan tentang kenapa semua itu terjadi. Saudara bayangkan, Ishak itu mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk memberkati anaknya Esau. Itu adalah keputusan dia sendiri, berdasarkan kemauannya sendiri, berdasarkan apa yang dia mau lakukan. Keputusan itulah yang mendasari Ishak ingin memberkati Esau. Karena Esau begini begitu seperti papahnya membuatkan makanan seperti yang disukai papahnya, maka Ishak ingin memberkati Esau. Saudaraku, itu keinginan Ishak. Kemudian pada waktu Yakub yang berpakaian seperti Esau datang kepada papahnya. Papahnya mulai ragu-ragu dan curiga. Papahnya bertanya berkali-kali, betulkah engkau Esau? Betulkah engkau Esau? Yakub yang berpakaian seperti Esau berkata, betul, ini aku Esau anakmu. Ini aku dapatkan buruan ini karena Tuhan memberkati aku, karena Tuhan menolong aku. Diraba tangannya, ternyata tangan Esau. Tapi suaranya suara Yakub. Diperhatikan, betul ini sepertinya ragu-ragu. Untuk terakhir kalinya, Ishak berkata begini, sekarang datanglah mendekat, hai anakku, ciumlah aku. Kenapa harus dicium? Supaya Yakub menguji untuk terakhir kalinya dengan ciumannya sendiri. Alkitab berkata begini, ketika Yakub yang berpakaian seperti Esau datang mendekat dan mencium pipi papahnya, maka Ishak mencium baju Yakub. Sekali lagi, ketika Yakub yang berpakaian seperti Esau datang mendekat dan mencium papahnya, Ishak, Alkitab katakan di ayat 27, mencium baju Yakub di dalam diri Yakub. Mungkin Ishak mencium keringat daripada Yakub. Pada waktu itu saya percaya betul sesuatu terjadi. Apa yang mungkin terjadi? Memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi kemudian Ishak memberkati Yakub yang berpakaian seperti Esau. Dari perspektif Yakub, tiba-tiba Tuhan ingatkan semuanya yang pernah terjadi. Tuhan ingatkan pada waktu dua anak ini di kandungan. Di dalam kandungan Ribka berseru kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Dan Ribka mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan, dua bangsa akan lahir daripadamu. Dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Yang tua akan menjadi hamba daripada yang muda. Ishak mulai sadar dan mulai ingat, sejak dahulu pada waktu dua anak ini dalam kandungan, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memilih. Berkat itu akan turun kepada anak yang bungsu, yaitu Yakub. Kemudian pada waktu mereka mulai remaja gitu ya, Ishak dengan istrinya, dengan kedua anaknya duduk makan malam. Kemudian mungkin, ini imajinasi saya sendiri. Mungkin di dalam meja makan terjadi senda gurau, dan kemudian si Yakub yang sedikit nakal berkata begini, mulai hari ini Esau, kamu panggil aku kokoh. Loh, kamu kan anak yang muda. Oh iya, karena tadi dia sudah jual harta kesulungannya kepadaku dengan secangkir semangkok makanan merah-merah. Pada waktu itu semua ketawa-ketawa. Ishak mulai berpikir, ini anak-anak kecil main
game yang silly gitu, yang anak-anak lah dianggap begitu. Tapi pada waktu kejadian terakhir, Ishak mulai melihat, Ishak mulai diingatkan, semua itu bukan cuma sekedar a silly game. Semua itu terjadi karena Tuhan ingin tunjukkan kepada Ishak. Dan Ishak tidak pernah menganggap itu hal yang serius. Ribka sudah berkata, anak-anaknya sudah mengatakan bahwa hak kesulungan itu sudah berpindah kepada Yakub. Sekarang pada waktunya ketika Ishak hendak melepaskan berkat kesulungan itu, tiba-tiba kemauannya, pilihannya dia ingin memilih Esau. Tetapi dia sadar Tuhan sudah memilih yang lain. Tuhan sudah menentukan yang lain. Sehingga kemudian Ishak memberkati anaknya, Yakub yang berpakaian seperti Esau. Coba lihat bagaimana Ishak memberkati Yakub, ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara tahu di Kejadian 25 tadi, siapakah yang baunya seperti bau padang? Bukankah itu adalah Esau yang baunya seperti bau padang? Ketika Ishak mencium bau Yakub dan dilepaskannya berkat, justru yang dilepaskan adalah berkat yang dia persiapkan untuk Esau, tapi kepada anaknya Yakub yang berpakaian seperti Esau. Saudaraku, pada waktu itu sesuatu terjadi. Ishak membiarkan Tuhan yang memilih dari perspektifnya Ishak. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat dari perspektifnya Tuhan. Kenapa Tuhan harus putar-putar bersandiwara sampai sepertinya membingungkan ini proses mau memberkati ya berkati aja. Kenapa harus sampai pakai sandiwara begini begitu dan sebagainya? Kenapa nggak langsung bicara kepada Ishak, berkati anakmu Yakub dengan berkat seperti ini seperti ini. Nah, saudaraku, ini satu perkara yang saudara perlu mengerti. Manusia ketika diciptakan, kita diciptakan dengan yang namanya free will, kehendak bebas. Tuhan biarkan kita bergerak dengan kehendak bebas ini. Tapi Tuhan punya rencana. Pada satu ketika kehendak bebas manusia akan bertabrakan dengan kepentingan Tuhan, Tuhan akan ingatkan dengan firman-Nya. Dan pada waktu itu dibutuhkan satu kerelaan hati untuk melepaskan hakmu sendiri untuk memilih dan membiarkan Tuhan yang memilih. Pada waktu itulah Ishak benar-benar melepaskan haknya untuk memilih dan membiarkan Tuhan yang memilih. Tuhan punya kepentingan untuk memberkati keturunan Yakub ini. Kalau saudara lihat Israel hari ini, saudara lihat Israel hari ini lebih mirip seperti Esau atau lebih mirip seperti Yakub? Esau adalah baumu seperti bau di padang. Dia mengembara, hidupnya keras, hidupnya bertempur setiap waktu, hidupnya berjuang tiap waktu. Yakub itu adalah anak mamah yang di rumah masak setiap hari. Coba saya tanya, kalau saudara melihat bangsa Israel hari ini, bukankah bangsa Israel itu lebih mirip seperti Esau daripada seperti Yakub? Bukankah bahkan Alkitab sendiri berkata tentang bangsa itu, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau diajar, bangsa yang sulit untuk dibentuk, bangsa yang terus berontak, hidupnya keras, penuh dengan pertempuran, hidup di padang. Saudaraku, saya ingin sampaikan, Tuhan tahu, Yakub adalah anak baik, Yakub adalah anak mamah, di rumah anak penurut. Yakub tidak memerlukan berkat seperti yang Tuhan rencanakan. Tetapi keturunan Yakub itu perlu berkat seperti ini. Keturunan Yakub yang berpakaian seperti Esau, yang tingkah lakunya seperti Esau, bulunya seperti Esau, tetapi suaranya adalah suara Yakub, baunya adalah bau Yakub. Orang-orang itulah yang disebut Israel hari ini. Yakub yang seperti Esau. Dan Tuhan mempunyai kepentingan untuk memberkati bangsa yang seperti ini. Tuhan katakan kepada Ishak, bergerak semaumu, rancangkan berkat semaumu, rancangkan berkat bagi Esau yang adalah pengembara, yang baunya seperti bau padang, dan dia akan mengalami hidup yang keras,
tetapi dia selalu akan menemukan embun yang turun pada waktu pagi. Tanah-tanah yang subur. Coba perhatikan. Berkat yang Ishak serahkan kepada anaknya Yakub. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, ayat 27. Diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Yang bau padang itu adalah Esau, bukan Yakub. Allah akan memberkati kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, serta gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ini semua kelimpahan yang ada di padang, yang seharusnya menjadi kehidupan sehari-hari daripada Esau. Tetapi dipersiapkan, dan sekarang Tuhan katakan lepaskan berkat itu. Yang kau rancang bagi Esau, kepada Yakub yang berpakaian seperti Esau. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dulu waktu mereka masih di kandungan, Tuhan sudah berkata kepada Ribkah ibunya, yang tua akan menjadi hamba daripada yang muda. Semua itu dirancang bagi Yakub yang berpakaian seperti Esau. Dari perspektif Tuhan, Tuhan ingin supaya Ishak bergerak bebas. Tetapi pada waktunya, justru ini dipakai Tuhan untuk memberkati tujuan Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kalau seandainya Ishak ngotot untuk memberkati Esau? Atau bagaimana seandainya kalau Tuhan yang ngotot untuk memaksa Ishak memberkati Yakub seperti Yakub? Maka berkat itu hanya akan timbul bagi bangsa yang mau dibentuk, mau diajar, terus dituntun baik-baik seperti anak domba. Kenyataannya Israel itu bukan seperti itu. Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, jungkir balik, melanglang buana di padang. Hidupnya keras seperti pengembara, seperti seorang pemburu yang liar. Tuhan berkata, kemanapun kau pergi, apapun yang terjadi bagi hidupmu, dimanapun kau dibuang, engkau akan selalu menemukan embun pagi yang turun, tanah-tanah yang gemuk, anggur yang baik, yang selalu engkau bisa pulang kembali. Karena berkat ini dipersiapkan untuk bukan hanya bagi Yakub, tetapi bagi keturunan Yakub. Sampai hari ini, berkat itu pun kita nikmati. Yang namanya sesuai dengan Galatia 3. Saudara yang percaya kepada Kristus Yesus, saudara adalah keturunan-keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji Abraham. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau benar, tapi kemanapun kau pergi, Tuhan katakan, engkau bisa menemukan titik point of holiness supaya engkau bisa kembali pulang. Dan ketika engkau kembali pulang, engkau akan menemukan berkat yang dipersiapkan bagi Yakub yang berpakaian seperti Esau. Semua itu hanya bisa terjadi karena satu pribadi membiarkan Tuhan yang memilih. Saudaraku, saya ingin bercerita tentang satu perkara yang pernah terjadi di bumi ini. Ada seorang anak muda, seorang chemist, seorang ahli kimia. Namanya Spencer Silver. Spencer Silver adalah seorang ahli kimia yang penuh dengan ambisi dan penuh masa depan. Dia bekerja di satu perusahaan. Dia diterima dan bekerja di Research and Development daripada departemen perusahaan itu, R&D. Perusahaan departemennya adalah mempunyai tugas untuk menciptakan produk-produk inovatif yang terbaru. Setiap tahunnya perusahaan memperkenalkan 5 atau 6 atau beberapa inovatif produk yang mau mereka kembangkan. Kemudian para saintis ini, ahli-ahli kimia ini, mereka disuruh memilih dan kemudian mereka mengerjakan, mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Pada waktu inovatif ini diperkenalkan, semua saintis memilih secara cepat apa yang mereka mau kembangkan. Ada yang mau mengembangkan mungkin logam dengan berat jenis yang lebih ringan daripada air. Ada yang memilih mungkin kaca yang ketika pecah nggak tajam dan sebagainya. Semua produk-produk inovatif yang mereka pilih. Setelah semuanya dipilih, ada satu produk yang nggak dipilih oleh siapa-siapa. Produk itu disebut sebagai innovative to produce
stronger adhesive. Inovasi untuk memproduksi perekat yang lebih kuat. Nggak ada yang mau milih karena ini dianggap ini sagu dipakein air digoreng dimasak-masak aja bisa jadi perekat. Ngapain mikirin perekat yang lebih kuat lagi? Jadi nggak ada yang milih. Terpaksa itu yang terakhir diambil oleh Spencer Silver. Berbulan-bulan dia kerjakan produk itu sebaik-baiknya. Dia pikirkan, dia renungkan, dia coba semua eksperimen dia lakukan. Akhirnya setelah berapa bulan, dia berhasil menemukan satu produk. Lem tapi nggak lengket. Coba saudara bayangkan, siapa di dunia yang mau beli lem tapi nggak lengket? Ibaratnya kalau mau membeli air tapi nggak cair gitu ya. Atau hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan namanya itu sendiri. Dia menemukan lem tapi nggak lengket. Gagal total, dia diolok-olok oleh teman-temannya. Dia dibully oleh rekan-rekan sekantornya. Dia pulang, dia katakan kepada papa mamanya, aku gagal. Berbulan-bulan aku habiskan uang perusahaan, resources perusahaan, waktu aku habiskan hanya untuk menemukan lem yang tidak lengket, perekat yang tidak merekat. Mamanya berkata, Spencer Silver, kamu tidak gagal. Mungkin kamu belum berhasil, tapi kamu tidak gagal. Kamu menemukan produk yang luar biasa. Dia berpikir malam hari, bagaimana mamaku bisa berpikir bahwa aku tidak gagal. Aku menemukan produk yang luar biasa, jelas-jelas produk ini adalah produk gagal. Papahnya kemudian berkata, coba kamu renungkan, ini adalah penemuan solusi luar biasa. Dia pikirkan lagi, ini solusi buat apa? Siapa yang mau membeli lem yang tidak lengket, perekat yang tidak bisa merekat dengan kuat? Saudaraku, satu penemuan, satu innovation itu terjadi karena yang pertama ada masalah, kemudian ada solusi. Kemudian Spencer Silver mulai berpikir, saya nggak tahu masalahnya apa, tapi saya punya solusi. Anggap saja papa mama ini benar, bahwa apa yang saya temukan adalah solusi yang luar biasa. Tapi solusi untuk apa? Nah sekarang tugas saya mencari tahu masalahnya apa. Karena saya punya solusi, tapi nggak ada masalah. Nah dia pikirkan, dia renungkan berlama-lama sampai akhirnya dia menemukan yang namanya Post-it. Saudara tahu? Ini adalah produk 3M. Sepanjang sejarah 3M memperkenalkan produk Post-it ini sebagai produk perekat yang bisa direkatkan di kertas dan bisa dicabut kembali karena tidak bisa merekat dengan kuat untuk menulis satu note. Dan produk Post-it ini adalah produk yang paling berharga bagi departemen stationery yang 3M pernah produksi sampai hari ini. Begitu banyaknya kontribusi yang dihasilkan oleh Post-it ini bagi perusahaan 3M. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Seandainya dahulu Spencer Silver menemukan lem yang merekat dengan kuat, mungkin hari ini lem itu nggak ada artinya sama sekali. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu lem yang bisa merekat. Bahkan lem yang bisa menyambung besi dengan besi pun ada. Nggak ada gunanya sama sekali. Karena itu produk biasa, tapi produk sederhana ini menjadi satu produk. Hanya karena satu perkara. Biarkan Tuhan yang memilih. Terkadang kalau Tuhan yang memilih, saudara akan diselip orang. Saudara akan dikacaukan oleh kehendak ini, kehendak itu. Biarkan Tuhan yang memilih. Ishak belajar satu perkara. Ketika dia biarkan Tuhan yang memilih, Tuhan membentuk satu bangsa. Bahkan satu jaminan, kalau bangsa ini tegar tengkuk sekalipun, bangsa ini akan terus kembali, terus pulang lagi, dan terus akan terpelihara. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, kalau saudara mau menjadi seorang murid, belajar satu perkara ini. Let God chooses. Biarkan Tuhan yang memilih. Saudara mau belajar ini? Mari tundukkan kepala. Saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Saudara buka hatimu di hadapan Tuhan.
Biarkan Tuhan berbicara lebih jauh lagi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Ada yang minta tolong, akan Bapa memberikan bulan. Ada yang minta roti. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tangan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara. Hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Dan mungkin kau berada di persimpangan jalan. Engkau harus mengambil keputusan, mengambil pilihan. Tapi engkau nggak mengerti apa yang harus dipilih. Kalau hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan dan belajar, mau membiarkan Tuhan yang memilih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan, Tuhan, aku mendengar firman-Mu. Hari ini aku biarkan Tuhan yang memilih bagiku. Aku relakan kehendak bebasku di tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan. Tuhan hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Berkati umat-Mu, berkati, pimpin. Biar keputusan-Mu, biar pilihan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan biar kami berjalan mengikuti rencana Tuhan. Karena keputusan Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sebab tangan Tuhan, sebab tangan